dan juga DG Esport. That's right Elvi, karena kita bakal melihat dan buat kalian yang pengen vote langsung vote aja nanti di kolom komentar ya. Siapakah yang bakal menang antara Hearts Reborn atau tim DG Esport ya. Ini kesel aku sama tadi DG. Kenapa Anda tidak nge-pick si Torna? Iya, Ya tahu sih Torna. Torna abis kayak ngedown banget abis di nerf tuh kayak agak susah gitu pakainya. Iya. Tapi tentu saja kita bakal masuk ke game pertama antara Hearts Reborn dan juga DG Esport, yang dimana udah ada 3 orang yang lagi bersiap-siap ngamanin satu buffnya. Dan jangan lupa bagi kalian teman-teman yang belum subscribe dulu, jangan lupa loncengnya dinyalain sekarang juga gitu deh. Kalau misalnya nggak subscribe kalian nggak bisa live chat. Iya. Live chat, iya. Iya betul. Itu Bisa. yang saya baru ngeh gitu ya dulu. Oke, tapi ternyata satu. Oh, jadi ini ada invasi janggal ya. Oke, nggak apa-apa, sama-sama dapetin ya kalau nggak pertukaran buff ya. Ini kayak kamu sana buffnya mulai. Buffnya dipulangin gitu kan ya. Oke, tapi gak apa-apa. Tapi sedangkan di sini karena memang seorang Wanzi itu termasuk Moren itu termasuk hero archer yang lumayan mandiri gitu lah. Jadi bisa untuk ditinggalin oleh seorang Painanya. Sedangkan si Painanya bakal berrotasi harusnya ke arah seorang koreksinya atau lebih ke arah ke arah mid lane-nya gitu. Tapi ya kita juga nggak tahu ya kalau misalnya mereka tuh mau menggunakan atau menggunakan strategi yang seperti apa. Betul, karena mereka juga bakal mencari cara untuk bisa mencari celah gitu kan. Dan kali ini ada scroll yang pelan-pelan di arah bus dan ingin sekali untuk bisa nge-gank. Cuma nampaknya laning PS dalam bahaya, dimana sudah ada lagi wave berikutnya. Cuma aku rasa bakal main aman-aman terlebih dahulu. Terlebih kedua komposisi dari tim ini belum bisa kuat banget gitu di arah early game. Ya, masih bisa sebenarnya, cuman agak beresiko. Dan kita bakal melihat di arah mid. Nampaknya udah ada formasi 3 sekawan yang bakal melihat, termasuk ada Emily yang diam-diam bakal nge-trap nih Elvi. Waduh, Emily lagi mencoba untuk dapetin seorang scroll, di situ sudah bertindak juga tapi ternyata scroll masih bisa untuk udah dieliminasi. Padahal tadi dia dari seorang Krixinya tuh masih bisa untuk menggunakan flicker dan juga dibantu dengan teman-temannya, tapi ya udah berlanjut lagi ke arah seorang FT yang dimana tadi dia dapetin seorang Ayat, dan Ayat pun juga masih bisa untuk bertahan apalagi nge-support teman-temannya gitu loh. Dan ini bakal menjadi satu objektif pertama mereka, langkah awal mereka untuk mendapatkan Abyssal Dragon, tapi dibantu juga, diganggu juga sama DG Esport yang dimana udah bersiap-siap dan diamankan oleh seorang Hound. Sedangkan tim Hearts bakal agak sedikit kesulitan, harus mundur lagi dan juga harus nge-set up lagi karena dia udah nggak dapetin satu objektifnya. Dan dari DG Esport di sini bakal mencoba untuk ngamanin Dark Slayer-nya nih, Gen. Betul. Aduh, ini nggak dapet nih dari Hearts nih. Iya, karena bakal sulit juga ya, terlebih semua skill mereka juga diambil semuanya. Tapi nampaknya pelan-pelan. Untungnya masih bisa di-secure LV. Dengan adanya, kita lihat di sana bantu Volka dan juga adanya Slim, Wanzi dan juga Ayap ya. Untungnya gitu, karena tadi udah ada push red dari seorang champion gitu. Waduh, itu kalau misalnya telat dikit, hilang itu tuh Dark Slayer-nya. Emang hilang sih, tapi kan tidak amaninnya sekarang sama DG Esport gitu ya. Adil Dan jadinya. yes, oke, tapi ternyata ada buat jangan terlalu barbar gitu loh. Agresif boleh, barbar jangan. Iya ya, penuh perhitungan pastinya ya dari segala macam kondisi dan damage output yang mereka keluarkan gitu. Karena ketika mereka ngeluarin skill tapi nggak beri PK apa-apa itu sangat bahaya dan mahal sekali nantinya. Termasuk flicker tadi yang dipakai sama Krixi, walaupun udah bisa digunakan tapi sulit juga untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Dan kita bakal melihat di arah bawah, mana ada FJ yang bakal diserang di geng terlebih dahulu. Nampaknya bakal nempel ya, mana Paina sama Moren ini. Iya, ini udah nempel-nempel aja gitu ya. Berarti ini tukarnya tuh kalau misalnya ada sentinel di arah atas, mereka langsung berubah lagi gitu loh. Sedangkan kan ini lagi nggak ada nih sentinelnya, berarti si Moren sama Paina tuh langsung ke bawah. Tapi kalau gue lihat dari Hearts Reborn di sini udah bersiap-siap, mungkin bakal kayak ngincer satu atau seenggaknya Krixi scroll-nya. Karena kalau kita lihat di sini scroll tuh kalau pakai mage tuh udah seperti kita yang kayak diem-dieman gitu kan di belakangnya. Dia pasti menjadi kayak supportnya di depan terus gitu. Ya nggak gitu. Tapi ya emang agak sedikit sulit ya kalau misalnya pakai Krixi. Apalagi kan dari tim Hearts ini udah banyak banget yang memang bisa untuk kayak menghindari serangan dari seorang Krixi gitu. Karena gampang banget loh menghindari serangan dari seorang Krixi. Betul, bisa diprediksi dengan sangat baik dan pastinya bisa di-dodge dengan mudah gitu kan. Dan kita bakal melihat di sana lagi lawannya juga ada Yue yang lumayan sangat jauh untuk bisa diinisiasi dengan cepat. Itu bahaya sih, emang tidak ada masalah. Dan kita dari bawah, dimana pelan-pelan dari SDIY dan juga Jester yang bakal mengincar di arah bawah untuk bisa melakukan tower. Tapi sudah ada lagi Paina dan juga Moren yang berjaga di sana, Elvi. Yes, jadi ini langsung tukeran aja ya dari memang lainnya
Abyssal tuh di bawah sih sebenarnya. Yang ada Sentinel itu untuk DS ya. Tapi ya tentu saja diubah karena memang lebih worth it-nya untuk Archer gitu ya. Tapi tentu saja dari seorang Ayubnya udah dapetin 1 buah item support ya kalau gue lihat. Mungkin dari tim DG bakal mencoba untuk lebih agresif lagi. Atau kayak gimana caranya biar seorang Moren itu bisa ikut kita ke arah warnya gitu loh. Jadi kayak mereka tuh memancing-mancing keributan ke arah tim Heart gitu. Jadi biar mereka open duluan dibanding tim DG duluan gitu. Tapi ternyata dari arah bawah seorang Skrull ya tuh udah hilang ternyata tanpa disadari dengan 3 orang yang memang ada di arah bawah gitu. Betul, ya ada surprise attack yang sangat tidak terduga nampaknya dari Emily. Langsung keluar dari bus dan menghantam Krixi di sana. Itu bakal merepotkan dan dibantu juga sama teman-teman yang follow up yang sangat baik. Tapi kita lihat di arah mid lane, di mana ada Jester juga pelan-pelan langsung aja maju ke depan. Tapi ada Ayub yang bakal menghalangi dan ini objektif berikutnya yang kedua berhasil diambil sama Tribun di sana. Yes, berhasil untuk diamankan oleh seorang Hal meskipun tadi memang dari DG tuh udah, tapi ternyata seorang Ayub juga bakal menjadi bahan incaran. Dibantu dengan seorang Wanji dari arah belakang, Palepi juga nggak mau ketinggalan, tapi ada dari seorang Keito dan juga teman-temannya. Seorang Ayub pun nggak bisa mengalami eliminasi di situ, tapi ternyata ada kejar-kejaran lagi sepertinya dari seorang Palepi. Tapi dari tim Hearts harus mundur lagi karena memang kalau misalnya dilanjutin itu beresiko banget. Waduh. Tapi itu kayak rusuh banget ya kalau gue lihat ya dari tim Hearts itu nggak mau kalah juga gitu. Iya, dibantu dengan seorang Palevinya yang memang rotasinya tuh ada gitu kelihatan. Seorang Skrull juga di sini sudah bersiap-siap tentunya mencoba untuk bikin si Wanzi ini pulang dulu deh. Kita nggak bisa nih kalau gak ada Wanzi gitu. Betul, mereka harus bisa formasi lengkap ya pastinya. Dan si Sugeng juga bakal pelan-pelan rotasi dan gue rasa bakal lebih cepat untuk bisa tumbuh ke bawah ya. Dan kita bakal melihat di mid lane juga bakal harus saling menjaga karena Krixi juga kalau nggak dibebas juga susah gitu. Karena bisa menjadi target empuk berikutnya dan kita lihat sekarang bakal ada one on one antara FG dan Gopalevi yang bakal mencar tower di sana bisa didapatkan. Tapi nampaknya dikit lagi masih tersisa tapi di bawah sangat sibuk. Di mana Wanzi dalam bahaya langsung saja di sana di shoot sekali tumbang berikutnya tanpa ada jaga Paina juga karena masih jauh jaraknya. Jauh banget dari positionnya seorang Japanese dan berhasil untuk mendapatkan 1 tower lagi dari arah atas atau dari DS-nya. Sedangkan Palevi di sini agak sedikit kesulitan karena memang 2 orang tapi seorang Nux yang dimana dia mengeluarkan ultimanya tapi ternyata hanya untuk kabur aja karena memang kalau misalnya dilanjutin ini nggak bisa kadang nggak ada backup lagi dari arah belakang. Sedangkan di sini Hearts udah kelihatan nih udah bisa balas dendam. Seorang Ayub pun juga bakal menjadi bahan incaran baru. Seorang Hal menuju ke arah seorang Ayub sedangkan seorang Krixi berhasil untuk mendapatkan seorang Skrull. Sedangkan Ayub tidak bisa kemana-mana dan juga seorang Krixi sudah menghilang ternyata dari arah midnya. Tapi nggak sampai di situ, masih lanjut dengan full shot yang sudah dikeluarkan oleh seorang Japanese full shieldnya ya pun. Tapi ternyata ada 1 creep itu masih berhasil untuk dieliminate, masih bisa untuk dibersihin gitu sama DG. Jadi masih aman untuk midnya untuk sementara. Tapi kita nggak tahu nih kalau misalnya ke arah middle game bakal seperti apa dari tim DG gitu. Betul ya, masih menjadi misteri dari gameplay yang ada. Terlebih kita tahu juga tadi sana hampir aja bisa terjadi formasi sandwich ya. Dimana adanya Emily yang menyerang dari arah belakang yang itu bakal sangat membahayakan buat tim DG Sport di sana. Cuman karena tidak ada creep untungnya masih bisa dihindari perangnya. Tapi kita bakal melihat dari atas sudah terjadi lagi dari FG yang bakal menyerang karena dapat untuk bisa mengamankan dari mana Haon langsung menyerang ke arah Moren dan target gitu ya tapi nampaknya dulu tapi nggak bisa kemana-mana ada lagi sang raja kekuatan kita ditarik langsung berubah menjadi kuda dan bisa kami menyelamatkan dirinya tapi masih bisa sustainable di sana dan harus lari tapi nampaknya low sekali darahnya dan harus tumbang oleh Yue sang putri naga kita. Waduh, Yue ini diam-diam nusuk-nusuk ya yang dari arah belakang pakai kipas yang dia punya. Betul. Tapi tentu saja dari tim DG gue melihat kayak mereka nggak apa ya kayak belum klop gitu loh, kayak rotasinya agak sedikit kemana-mana gitu. Karena ini udah ke arah middle game gitu ya. Berarti dari tim DG itu jangan sampai kehilangan momen mereka. Karena kalau misalnya kalah late game berarti tim Heart ini masih bisa untuk melanjutkan kayak ini tuh bisa berbalik gitu. Apalagi ini mungkin goldnya agak lumayan, apalagi goldnya udah lumayan tuh, udah 26/24 itu, waduh ini tim DG kayak gimana caranya untuk berhasil, tapi ternyata seorang Jester berhasil untuk diambil ya, tadi dia kayak dead side tapi masih bisa untuk kabur dari seorang Jester, tapi kalau gue lihat sih kayak dari tim Heart ini udah kelihatan kayak mulai ganas balikin, tapi di sini juga udah ada kejadian perang lagi. Seorang Sugeng mencoba untuk mengeluarkan ultimanya dan juga execute-nya mengenai 1 orang, tapi ternyata masih bisa untuk selamat. Seorang Ayah bakal menjadi bahan bulanan, sedangkan seorang di situ berhasil untuk mendapatkan seorang Ayah. Seorang Palevi
masih bisa untuk mundur dan juga seorang Skrull menggunakan ultimate dan yes, dia harus mundur kembali dengan teman-temannya. Sedangkan di atas lihat Noren free banget untuk dapetin satu tower dan juga dibalikin juga oleh tim Hearts yang dimana dia dapetin satu tower di arah midnya. Visionnya kebuka lebar lagi untuk Hearts dan dia langsung ngelanjutin ke arah midnya. Langsung Ikuzo maju ke arah depan di arah midlane dan bahkan melakukan tower yang kedua dan nggak mau mereka harus bisa lebih puas untuk bisa menyerahkan dari area Darkslayer karena bakal sangat beresiko untuk bisa maju sekali lagi ya, termasuk kali ini di mana mereka mendapatkan objektif berikutnya di mana Abyssal Dragon akhirnya berhasil didapatkan. Double objektif ini bakal menjadi buat mereka sangat kuat pastinya dengan ada buff tambahan 30% juga dan juga adanya gold yang bisa lebih double dibanding tim yang lain. Holy Dragon pun diamankan oleh tim Hearts yang dimana gue kayak bingung ini tim DG ada apa, kena uhai gitu kan. Tadi sini juga udah terlanjur lagi ada pertempuran yang dimana DG sudah mengeluarkan ultimanya dan juga dari arah depan seorang Hound mencoba untuk mengancam seorang Ayep tapi masih bisa mundur karena teman-teman dari DG di situ sudah berkumpul, sedangkan seorang Minanya bakal terpisah dan harus berhati-hati. Sedangkan seorang Ayep di sini terlalu open banget, terlalu jauh tapi masih ada super item support yang bisa dia gunakan, sedangkan seorang FG di sini bakal terbuli habis-habisan masih bisa tapi ternyata seorang DIY di situ mengeluarkan fusil aja dan damage-nya begitu besar sekali. Ada satu orang yang masih bisa selamat tapi ternyata Pak Levi nggak bisa juga karena 5 orang sudah berkumpul di arah dia. Seorang Hearts Reborn di sini sudah terlihat mengeluarkan taring-taringnya, cakar-cakarnya ke arah tim DG. Bener-bener sangat bahaya sekarang dan langsung aja menuju ke arah Horizon Valley dan kita tetap berperang sekarang LV. Wah. Oke, ada di ini nih di live chat katanya kalau misalnya seorang Volcat dijadiin jungler untuk pas sekarang agak sedikit sulit. Mungkin gue juga berpikir kayak begitu ya, lebih better kayak si yang lain aja nggak sih yang jadiin junglernya atau mungkin bisa dapetin seorang Nacross itu sudah hal yang lebih bagus gitu ya. Tapi dengan tim DG yang mengamankan seorang Nuk di sini atau seorang Volcatnya di sini mungkin bakal kayak nyimpen untuk sesuatu kejutan di akhir-akhir atau di late game gitu, kita juga nggak tahu. Sama seperti kayak tadi kudanya ini ya yang agresif malah kudanya bukan Volcatnya. Iya, Sugeng ya. Sugeng agresif banget dengan sprint tadi. Dan kita bakal melihat sekarang nampaknya objektif berhasil diambil yaitu di arah Dark Slayer-nya. Infinite Slayer. Dark Slayer belum muncul ya. Iya, dan ini dari tim DG ngumpul di bawah nih. Ini kita sedang mau piknik nih gitu. Dia sempat jalan bareng dong itu. Tapi tentu saja bakal diancam dan juga dieliminasi. Tapi ternyata Dijaster masih bisa untuk selamat. Sedangkan dari seorang belakang dari seorang Ayam gak bisa kemana-mana, terkunci. Dan juga dari seorang Cepri seorang Nuk mencoba untuk fokus ke arah depan seorang Cepri berhasil untuk dieliminasi. Sedangkan seorang Nuk masih bisa untuk kabur, nggak bisa kemana-mana lagi. Ada seorang SG dan juga seorang Hun yang bakal mencoba untuk fokus ke arah dia, tapi ternyata masih bisa untuk dibantu dengan tim DG yang di belakangnya. Wanzi dan juga teman-temannya seorang Valebi bakal mengeliminasi seorang FG sepertinya. Sedangkan Trend Tower bakal diambil kedap dia. Ada satu wave di arah atas, jangan sampai kelewatan. Tapi tetap saja Warrior terus berlanjut. Seorang Han harus pulang dan juga dari seorang Wanzi di sini mungkin bakal lanjutkan. Tapi seorang Wanzi terlalu dalam, terlalu maju, masih bisa mengamankan seorang Han. Ternyata ini bakal menjadi bencana untuk Reborn juga sendirian. FG harus pulang, Wanzi dikejar-kejar. Waduh, gimana ini Genshin? Outstanding move di sana ya, pelan-pelan tapi mereka berhasil mengeliminasi satu persatu player dan ini bakal menjadi rest up sekarang buat angin segar dari tim DG Sport bisa mendapatkan tower di arah mid lane. Ini bakal jadi bahaya dan juga menjadi mimpi berikut mereka tapi tampaknya belum berakhir karena langsung menjadi rest up semua di mana di mid lane. Langsung saja di Perfus Silet, ini bakal memukul mundur dan mau gak mau ditarget instant. Nice. Masih bisa survive, ternyata ada Moonfall-nya di sana tapi harus tumbang dari arah atas. Langsung didapatkan tower berikutnya dan juga tower di arah mid lane. Ini bakal menjadi kesempatan sangat manis buat mereka karena mereka nampaknya bakal rapi-rapi untuk bisa nge-push tower berikutnya. Tinggal sekarang objektif yang mereka dapatkan dari arah, kita lihat Dragon-nya ya. Gokil sih Gen dari DG ini yang dimana awalnya tuh kayak lembek banget. Ini entah kenapa gue kayak berpikir ada apa dengan DG dan akhirnya tuh dia kayak sepertinya menunggu momen ketika Pahlevi dan juga seorang Nugs itu bisa kayak open untuk yang lebih gitu. Dan akhirnya ketika dia dapetin momen ya, mereka dari tim DG langsung ngabisin, ngasih pressure yang lebih besar juga ke arah tim Hearts yang dimana tadi memang udah bisa nge-pick up 4 orang tersisa sendirian. Tapi tentunya dengan gak adanya wave yang masuk, yang maju, mau gak mau dari tim DG ini lebih fokusin ke arah Holy Dragon-nya lagi gitu loh. Apalagi di bentar lagi mungkin bakal muncul DLS, tapi ternyata di sini juga udah ada pergerakan lagi yang dimana satu orang FG gak bisa selamat. Scroll di situ dan makin sakit banget. Seorang Jastar mungkin bakal menjadi banding jalan untuk ke arah Wanzi dan juga seorang Scroll bakal menjadi jalan
karena kamu ada aku di belakang. Tapi ternyata 3 orang masih bisa untuk kabur dari tim Hard, mungkin masih bisa untuk ke defense. Dan di mana ada satu wave dari tim DG, mungkin langsung fokus ke arah ultimate dan seorang Gunung langsung berfokus ke arah seorang Hard dan juga seorang Kaito. Brutal pun juga berhasil untuk diperuntukkan, sedangkan seorang Hard dan juga seorang Kaito bakal kesulitan. Tapi karena gak adanya wave yang masuk, tim DG harus nge-set up lagi. Ini kesempatan yang agak sia-sia, tapi sengaja dia dapetin tiaris pertama, Gen. Langsung diterjang loh sampai ke arah base ini, benar-benar sangat memanas pastinya kawan-kawan. Jadi buat kalian jangan lupa terus saksikan karena ini bakal menjadi bahaya juga buat tim Mas Ribu untuk bisa mempertahankan posisinya dan kedudukan karena bakal lagi ofensif lagi dari tim DG Esports, di mana kita Dark Lord Slayer sudah hadir, bakal tekan kontrak untuk mereka untuk bisa mendapatkan dari Raja Kegelapan kita. Dan kita bakal melihat sana sudah Dayap yang bakal berjaga, mana Pal Heavy juga untuk berjaga di arah hutannya. Wow, ini bakal sulit buat tim Mars Reborn untuk bisa masuk, tapi nampaknya nggak wise untuk bisa start dulu karena bisa gampang banget buat di counter attack dan juga di steal di sana. Bisakah mereka mendapatkannya? Tapi ada Pal Heavy yang bakal berjaga menjadi mata dan juga Jester F yang bakal ditarik langsung dengan Instinct Grave-nya. Dan kita bakal melihat bakal ditarikkah, tapi ternyata Dark Dominant malah petaka buat mereka. 2 orang, 2 player tereliminasi di sana. Elvi dengan sangat mudah dan cepat sekali. Tereliminasi 2 orang, ke pick up 2 orang dari tim Hard, dan di sini tinggal tersisa Emily doang yang bisa melindungi atau seenggaknya nahan badan. Sedangkan seorang Japanese dari arah belakang itu agak sedikit sulit. Dan ini Dark Lord Slayer pertama diamankan oleh tim DG Esports. Ini tim DG yang menggunakan strategi comeback, comeback is real gitu ya kan. Yang dimana gua baca sih di komen kayak, wah DG lagi latihan untuk ngatur strategi comeback. Ini dia nih udah kelihatan gitu ya. Dan Dark Lord Slayer juga udah muncul di arah mid lane. Sedangkan tim Hard di sini tinggal 10 detik lagi untuk mereka respawn lagi dari seorang Jester dan juga seorang FG. Betul ya, setelah 2 player tumbang itu agak sulit buat mereka untuk bisa maju ke arah depan dan mempersempit mereka dalam ruang geraknya gitu kan. Dan kita bakal melihat sudah ada lagi trilan push yang nampaknya bakal tercapai karena kita lihat dari Dark Lord Slayer yang sudah di arah mid lane-nya bisa defense di sana Elvi, karena kita bakal lihat terjadi war walaupun belum ada creep wave tapi tetap dipaksakan di arah mid lane dan di arah bawah bakal menjadi target berikutnya nih sekarang. Bakal menjadi target berikutnya, tapi dari seorang Ayep di sini agak mencari posisi aman untuk membantu Samana. Dan sini Valevi udah bakal mengambil satu sepertinya kesempatan, dan Desa pun juga mengambil 2 orang ke arah seorang Jester dan juga seorang, tapi ternyata seorang mencoba untuk ngejar ke arah Iway, tapi ternyata masih bisa selamat. Langsung maju lagi, masih ada Trinity yang masih bisa untuk mempertahankan seorang Japanese, tapi dari tim DG juga masih memfokuskan mereka untuk ke arah core-nya. Langsung aja core-nya Basco, kita nggak perlu lagi, tapi ternyata ada seorang Jester dan juga seorang FG yang mencoba untuk bertahan, tapi ternyata poin pertama berhasil untuk didapatkan oleh tim DG Esports. Congratulations DG Esports, comeback is real dengan war yang tadi kita lihat yang sangat memanas dan satu persatu tumbang tawur. Dan ini dia tim DG Esports yang berhasil melakukan game yang sangat manis di awal ya, di akhir maksudku, karena di awal tadi di Ribuan benar-benar